Kenalin, namaku Farhana Atmayani. Tetapi dari kecil orang-orang biasa memanggil aku Hana. Aku suka sekali keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan di mall ataupun hanya berkeliling melihat indahnya suasana di kota Solo. Oh iya, sebelum keluar jangan lupa buat pakai kacamata, masker, dan tak lupa tas lempang yang tak kalah penting. Hiruk-pikuk ramainya jalanan di kota Solo terlihat sangat jelas. Perjalanan menuju Pasar Gede kita harus melewati Jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalan utama di kota Solo. Di ujung Jalan Slamet Riyadi kita akan melihat patung Slamet Riyadi dan kemudian kita akan disuguhkan dengan keindahan bangunan Balai Kota Solo. Sesampainya di Pasar Gede kita akan melihat sebuah jam dinding yang berada di tengah jalan. Pasar Gede Harjonagoro atau orang-orang sering menyebutnya sebagai Pasar Gede. Sebuah pasar tradisional yang letaknya di pusat kota Solo atau lebih dekatnya dengan Kampung Cina yang dikenal oleh masyarakat dengan daerah Balong atau Wihara Avolo Kiteswara. Pasar ini memiliki gaya arsitektur campuran antara gaya Belanda dan juga tradisional Jawa. Pasar Gede ini memiliki dua bangunan yang berlantai dua dan juga dipisahkan oleh Jalan Sudirman. Di depan Pasar Gede banyak sekali becak-becak yang berjajaran. Sekarang mari kita susuri bangunan pertama Pasar Gede. Di depan bangunan ini ada seorang penjual tengkleng dan ketika kita memasuki pasarnya, kita akan melihat berbagai penjual jajanan seperti kerupuk dan juga es gempol. Namun, yang paling terkenal dari Pasar Gede adalah jajanan es dawet. Dan salah satu es dawet yang terkenal adalah es dawet Ibu Hajah Sipon. Bu Sipon, Ibu udah berjualan es dawet itu berapa lama, Bu? Dari 2006. Dari 2006 ya, Bu ya. Ini kan es dawet Ibu ini tuh udah sangat terkenal sekali kan, Bu. Itu kira-kira setiap hari itu kira-kira dapatnya berapa? Enggak tentu, Mbak. Terkadang kalau enggak hujan, Iya. biasanya saya dapat 500, 1000 sampai 1 juta. Iya. Tapi kalau hujan, biasanya dapatnya mungkin lakunya juga terkadang 100.000, 150. Iya. Kalau musim hujan. Iya. Kalau enggak musim hujan ya bisa 500. Kalau ada pesanan bisa 1 juta. Dapatnya uang. Iya. Enggak hasilnya loh ya. Iya. Dapatnya uang kotor. Oh, uang kotornya segitu ya, Bu ya. Nah, kalau hasilnya tuh ya mungkin bisa 20%, 15% gitu. Iya. Itu kira-kira ada hambatannya sendiri nggak, Bu? Karena udah lama berjualan dari 2006 sampai sekarang, ada tantangannya sendiri nggak dari Ibunya? Ya, tantangannya kalau hujan itu. Iya. Kalau pagi-pagi hujan sudah. Ya, itu berpengaruh sekali ya, Bu ya. Jalan-jalan ke pasar dulu, habis beli es dawet itu kita mau beli buah-buahan. Banyak motor yang berjajaran di sepanjang jalan. Banyak penjual buah di Pasar Gede dan buah yang dijualnya pun semuanya segar-segar. Pasar ini tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang. Suara tawar-menawar selalu terdengar bising di pasar ini. Ibu, Si Marti. iya, iya. Itu Ibu berjualan buah itu udah dari berapa lama, Bu? Oh, udah lama sekali ya, Bu. Itu dulu tempat jualannya juga di sini. Dari dulu di sini terus ya, Bu ya. Udah lama 25 tahun. Itu sekarang kalau setahu saya itu Pasar Gede udah maju ya, Bu, kayak pembayarannya aja bisa pakai QR code. Nah, itu ada dampak yang paling terasa bagi Ibu itu apa? Dampaknya yang terasa dengan adanya kemajuan teknologi menurut. Oh, makin ramai ya, Bu, makin banyak. Itu buahnya cuma jual di Pasar Gede ini apa? Mungkin ada di online kan atau gimana, Bu? Online juga, ya. Grabmart juga bisa. Terus kalau untuk setiap harinya itu penghasilannya kira-kira berapa? Setiap hari penghasilannya kira-kira? Iya.
jelas kita aksesnya bisa meter gitu jadi Mm-mm. alhamdulillah. Iya. Kalau jalan di pasar gini sama kalau misal di online itu kira-kira lebih rame mana? Karena selama pandemi di ramah online. Iya, Kalau hari-hari biasa dulu ya ramai. rame sekarang. Eh, Pasar. Rame di pasar ya. Soalnya kan pandemi kan Orang iya nggak mau keluar. Iya. lewat online. Mm-mm. Pasar buah ini memiliki lantai 2 dan lantai 2 di pasar buah ini selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak muda. Siapa sangka di sebuah pasar tradisional terdapat berbagai kedai yang kekinian dan sudah terintegrasi dengan Grab. Berbagai kedai kekinian yang paling terkenal salah satunya adalah TFT, sebuah kedai makanan bercorak western food di dalam sebuah pasar tradisional. TFT tidak pernah sepi dikunjungi, apalagi para anak muda yang sangat suka makanan yang bernuansa barat. Setelah melahap habis makanannya, biasanya para anak muda asyik mengobrol dengan teman-temannya. Di TFP, menu makanannya pun juga ramah di kantong karena hanya dibanderol dengan kisaran harga Rp10.000 hingga Rp35.000, mulai dari dessert sampai dengan main course. Berikut salah satu menu di TFP, sebuah bakso yang terbuat dari daging sapi yang lembut, dilengkapi dengan salad segar dan juga kentang. Bumbunya pun juga terasa gurih dan juga sedikit pedas. Kakak kuliah ya? Iya. Kuliah di mana, Kak? Di univ mana, Kak? Oh, di Yogyakarta. Kira-kira kalau dalam seminggu itu Kakak berapa kali main ke pasar gede ini? Wah, keren banget ya Kak, masih suka main ke pasar tradisional. Kira-kira yang bikin Kakak tertarik buat main ke pasar tradisional tuh apanya sih dari pasar tradisional, terutama pasar gede ini? Iya. Hmm. Iya. Menurut Kakak pasar gede yang sekarang ini tuh gimana sih Kak kalau dibandingin yang dulu? Selain TFT, jajanan yang terkenal di pasar gede adalah dimsum. Di pasar gede ini juga terdapat makanan khas Vietnam dan juga kedai kopi. Menikmati sebuah kopi di lantai atas pasar gede sambil melihat hiruk pikuk ramainya pasar gede adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan. Setelah berkeliling di pasar gede, saatnya kita pulang. Melewati beberapa bangunan terkenal di Solo seperti Keraton Kasunanan dan juga Pasar Klewer. Setelah kita lelah berkeliling dari pasar gede, saatnya kita makan es krim untuk menyegarkan dahaga kita. Setelah selesai makan es krim, saatnya kita pulang dan jangan lupa memakai masker karena masih ada pandemi COVID-19.